welcome back to Gallery MasterChef Indonesia Season 12. Gimana kabarnya? Baik, Chef. Kalian sudah menyelesaikan challenge fermented ingredients dan sudah ada pemenangnya adalah Fajar. Ya, Fajar, kamu mempunyai keuntungan di pemenang ini. Kamu pengen tahu keuntungannya apa? Pengen, Chef. Di challenge sebelumnya Fajarlah pemenangnya. Kira-kira keuntungan apa yang didapat Fajar? Apakah Fajar nanti memilihkan bahan-bahan itu untuk kita? Kalau iya, ya pasrahlah. Pertama, kamu punya keuntungan pastinya kamu tidak ikut memasak di challenge kedua. Yang kedua, sudah pasti kamu lolos ke babak berikutnya. Oke, Chef. Dan yang ketiga, kamu bisa berdiri di samping booth sebelah sana. Dan ternyata keuntungan aku menang di challenge 1 kemarin itu sekarang aku nggak harus masak dan aku udah pasti aman mengamankan posisiku di top 5. Tapi yang aku bingung nih, aku diminta untuk ke depan dan berdiri di samping display-display tersebut. Kayaknya aku tahu deh ini aku disuruh ngapain. Challenge kalian sudah jelas di samping kami. Ada 3 kategori, tepung, susu, dan buah. Di sini kalian akan dituntut untuk lebih intens lagi dalam berkreasi dan memadukan ketiga komponen tersebut. Ternyata kita harus memadukan 3 komponen yang ada di depan. Aku sih siap ya. Sayangnya, pertama yaitu tepung, itu akan dipilih oleh Fajar. Aduh, Fajar, semoga Fajar nggak milihin aku garbanzo ya. Lalu kalian akan memilih mau memakai susu yang mana dan memilih akan memadukannya dengan buah yang mana. Nah, benar ternyata dugaanku kalau aku akan disuruh milihin ingredientnya. Tapi ternyata yang aku pilihin tuh cuma tepung doang. Ya, sayang banget, Chef. Kalau dikasih milihin 3-tiganya, aku bakalan main-main nih sama mereka. Oke, Fajar, pikirkan strategi dengan baik. Di sini sudah tidak ada Zahra, jadi tidak ada yang perlu di-save lagi. Iya, Chef. You can just kill, and slay them, you know. Bebas ya. So, be ruthless. Bener banget, Chef. Sekarang udah nggak ada Zahra, aku udah nggak perlu nyelamatin siapa, aku nggak perlu mikirin siapa. Sekarang aku akan tancap gas dan pakai strategiku dari sekarang. Mungkin dari Hovit dulu, lawan terberat saya. Aku sangat berharap Fajar ini memilih buckwheat flour untuk aku. Karena aku yakin dia pasti tahu tepung yang aku suka. Saya mau Hovit pakai tepung buckwheat. Aku pilihin Hovit tepung buckwheat karena sebenarnya ini tepung yang familiar, yang biasa dipakai apalagi di Bali, tapi memang agak tricky ngolahnya. Semoga Pak Hovit agak terpleset di sini supaya nanti dia bisa terjerumus ke challenge 3. Nak Bali nganggo salah, Sing. Karena sisa dari pemilihan tepung itu bisa memilih sendiri, ya udah aku ambil almond milknya dan buahnya itu buah nanas. Ada nanas. Mana, Chef? Orang kedua, Desi, salah satu lawan terberat juga. Tapi kali ini aku pengen ngelihat seberapa jauh kemampuan Desi, jadi aku kasih yang paling gampang, almond flour. Wah, Fajar, terima kasih banyak ya udah pilihin aku almond flour, kesukaan aku nih. Fajar, kamu sudah pakai strategi nih kayaknya ya? Ya lumayan, Chef. Hati-hati, strategi bisa jadi senjata makan tuan juga. Ya, Chef. Untuk pilihannya sendiri, susunya Kak Desi milih cashew. Mungkin karena almond milknya udah diambil Pak Hovit, dia milihnya cashew. Jadi it's okay, tapi buahnya nih agak surprisingly, dia ngambil si salak. Aku agak kaget sih sama pilihannya, karena masih ada buah-buah lain yang lebih make sense gitu. Banyak sekali, Desi. Jaga-jaga, Chef. Sebenarnya aku tahu bahwa salak itu aromanya tidak se-strong buah yang lain. Cuma tenang aja, nanti bakalan aku ubah supaya aroma dari salak itu keluar. Orang ketiga, yang ini mungkin yang paling lemah menurut saya, Dani. Awas ya. Dani, aku juga pengen lihat seberapa kamu bisa push dirimu sendiri. Ini aku mau request ke Fajar nih, Jar, lu bener-bener jangan kasih gue yang aneh-aneh. Coconut. Kamu mau coconut? Oke, aku kasih coconut. Coconut untuk Dani. Kak Dani bisa-bisanya request ke Kak Fajar coconut flour curang.
Dia bikin ayam pop tapung. Kokonat aku langsung kasih aja deh tepung kokonat. Jadi mungkin nanti dia ngolahnya buat apa aku nggak tahu dan aku nggak mau tahu juga. Jadi terserah Dani sih. Coconut flour dengan coconut milk. Ya udah bener, ayam pop geprek. Saus mangga. Apa itu kamu ambil? Jeruk Bali. Yakin itu jeruk Bali? Ini jeruk kan? Bukan, buah maja. Warnanya hijau juga seperti itu. Ya udah pasti jeruk Bali, buah maja nggak bisa dimakan. Kalau itu benar-benar jeruk Bali dan bukan buah yang hanya terlihat seperti jeruk Bali, aku yakin sih chef, kalau ikan ceviche dicampur jeruk itu masuk banget rasanya. Oke, next Akila. Akila aku pengen Kak Fajar, please dong jangan pilihin aku yang susah-susah. Kali ini aku pengen buat dessert juga, jadi pilihin yang tepung buat bisa dessert ya. semolina deh. Semolina. Di sini karena Akila aku belum bisa baca gimana permainannya dia, makanya aku kasih sesuatu yang nggak susah dan nggak mudah juga. Itu adalah semolina. Nanti ini sebenarnya bisa ke pasta, bisa juga untuk ke dessert, bahkan bisa untuk ke keras. Jadi aku pengen lihat nih, Akila di sini tuh seperti apa sih Akila sebenarnya? Apa itu? Oat milk. Oat milk. Oatmeal. Oh, tomat. Tomat. Lagi-lagi pilihannya aku nggak ngerti dia mau buat apa. Si Akila ini ngambil oat milk tapi tomat yang diambil untuk buahnya. Tapi kalau tomat oke, mungkin dia buat pasta. Untuk oat milknya nanti dibuat apa sama dia? Ya, anak sekolah masak kayak Akila kalau dapat semolina udah pasti kunciannya pasta. Gampang, kalau nggak enak keterlaluan. Aku pilih oat milk sama tomat karena nanti kedua bahan itu mau aku jadiin base sauce pasta aku. Oke, orang terakhir Bu Dewi Ji. Aku mau pilihin Bu Dewi Ji garbanzo. Sebenarnya aku juga kurang familiar dengan tepung ini, jadi aku pengen lihat Bu Dewi Ji mau diapain nih tepungnya. Garbanzo. Paling gampang itu. Gampang itu. Oh, apa nih, Chef? Chickpeas. Oh, chickpeas. Akhirnya Fajar memilihkan saya tepung garbanzo ataupun chickpea flour. Secara saya nggak tahu itu teksturnya seperti apa, rasanya seperti apa, dan saya pun belum mengolahnya. Ya wes manut. Waduh Fajar, kamu pilihin Bude garbanzo. Astaga, ini Bude celaka sih. Semoga Bude aman ya. Selanjutnya Bu Dewi Ji pilih soy milk sama alpukat. Aduh, ini kira-kira mau dibawa kemana ya dishnya Bu Dewi Ji? Kok aku agak sedikit worry. Bener-bener ngeblank, harus masak apa dan nggak tahu harus ngapain. Ya aku ambil aja soya milk sama alpukat. Alah wes sembuh wes. Oke Fajar, saya rasa tugas kamu sudah selesai. Silakan berleha-leha di atas. Thank you, Chef. Menyaksikan teman-teman kamu memasak. Thank you. Semangat, guys. Keceriaan kalian agak menurun ya. Tadi happy sekali. Di sini kalian dibebaskan ya. Membuat hidangan sekreatif mungkin. Ini udah bukan waktunya kalian ngerem-ngerem lagi. Tancap gas, keluarkan semuanya. Kalian boleh membuat hidangan apa saja. Appetizer, main course, dessert. Up to you guys, boleh savory, boleh sweet. Kalian juga bebas untuk ke pantry dan ke utensil room. Kalau quantity yang kalian ambil kurang, masih bisa balik sini ambil lagi. Waktu kalian memasak, 30 menit. Hah, 30 menit? Aduh chef, ke pantry 5 menit. Ke utensil room 5 menit. Kayaknya langsung pressure test aja gimana chef? Cuk-cuk. Wah, Chef Renata ini guyon apa gimana sih? Olahan tepung 30 menit, bikin pisang goreng sih nggak apa-apa, Chef. Lah ini, aku aja nggak tahu harus bikin apa. Enggak. 60 menit. Lemes lagi ya. 60 menit dimulai dari sekarang. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus membuat sebuah hidangan terbaiknya agar terhindar dari pressure test. Buckwheat flour ini sebenarnya aku udah sering membuat makanan dari ini karena di Bali banyak sekali tamu yoga dan healthy. Jadi aku akan membuat masakan Nusantara yang simpel menggunakan buckwheat flour, yaitu dadar gulung. Karena aku
mau bikin squid ink ravioli, jadi aku ambil bahan-bahan pasta donya. Aku ambil telur, tepung, squid ink, sama olive oil. Sampai di sini saya nggak tahu harus masak apa, tapi ya wes lah. Bingung aku masak apa tenan, sumpah. Sambil berpikir, aku lihat sekeliling, kira-kira kalau untuk masak ala Indonesia, dimix sama western, itu kayaknya bagus juga sih. Untuk step pertama, aku langsung bikin adonan kulit tartnya karena itu yang paling lama, harus di resting 2 kali di dalam blast freezer. Karena aku udah pernah sebelumnya bikin pasta pakai semolina, jadi aku udah tahu tekstur yang nanti aku inginkan. Aku bikin pakai campuran semolina, all-purpose flour, sama olive oil. Tapi aku kasih sedikit air biar nanti pasta donya tuh nggak terlalu keras karena semolina itu hard banget.